أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل ويسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Apa keinginan orang-orang yang meninggal yang berada di alam barzah hari ini? Keinginan orang-orang yang meninggal yang berada di alam barzah hari ini, apalagi yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, keinginan mereka, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Tuhanku, kembalikan aku di permukaan bumi ya Allah, aku ingin beramal soleh. Itulah keinginan mereka yang berada di alam barzah. Itu keinginan mereka, beramal soleh yang mereka inginkan. Makanya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, mereka kekal di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Janji Allah surga bagi orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Perbuatan, pengorbanan, itu adalah amal soleh. Apa yang hari ini yang bisa kita korbankan untuk Allah? Waktunya juga untuk Allah, ilmunya juga untuk Allah, tenaganya juga untuk Allah, perasaannya juga dia korbankan untuk Allah, dan finansialnya pun dia korbankan untuk Allah. Maka orang-orang yang menolong agama Allah, mereka pasti ditolong oleh Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Makanya hari ini kita mau membangun SDIT Ar-Radha, TK-nya, pesantrennya. Inilah amal soleh bagi kita. Jikalau betul kesolehannya, pasti banyak bebannya. Makanya di Al-Hidayah ini, sudahlah ini belum selesai, ditambah lagi beban. Karena beban itu adalah jalan kita agar kita menjadi orang soleh. Makanya orang-orang soleh terdahulu banyak bebannya, banyak masalahnya. Dan ini juga disampaikan oleh kiai kita, tidak ada kata istirahat bagi orang soleh. Kapan istirahatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati baru istirahat. Makanya berat untuk selamat itu. Dan Al-Quran sampai pun juga kepada kita, janganlah engkau mengira engkau masuk surga sebelum engkau diberikan beban, sebelum engkau diberikan ujian seperti orang-orang terdahulu. Iku masalah banyak koham, tapi ditambah lagi dengan memikirkan anak yatim dan fakir miskin. Bahkan hari ini kita memikirkan sekolah. Maka saudaraku rahimakumullah, tinggalkan beban kita itu, masalah kita itu. Mari kita pikirkan bagaimana anak yatim, fakir miskin, mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Maka kita akan membangun pondok pesantren Al-Hidayah punya. Siapa yang akan selamat? Anak dan keturunan kita selamat. Selamat. Kenapa? Karena itu pesantren kita bersama-sama. Meninggal dunia pun kita nanti, anak kita nak susah-susah lagi pendidikannya. Jikalau kita tak punya pesantren sendiri, kalau dimasukkan anak pesantren hari ini berapa? Kalau nak ada uang 10 juta, kalau nak ada uang 15 juta, jangan harap anak bisa masuk pesantren. Kau duit 5.000 dalam sakunya, bapu lo nak menyekolahkan anak pesantren. Tetapi jikalau kita punya sekolah Al-Hidayah, anak-anak para tuan guru, anak-anak para guru, anak-anak para maulana, mungkin saja nanti gratis dia sekolah di situ. Kenapa? Ayahnya pejuang.
Makanya hari ini kita sama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk membangun sekolah, untuk membangun pendidikan. Ini adalah tugas kita bersama. Dan itulah amal soleh. Itulah amal soleh. Orang-orang yang meninggal, mereka mendapatkan azab dari Allah. Mereka hari ini menginginkan sekali agar bisa beramal soleh. Makanya kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kata Allah. Apa pengabdian kita kepada Allah? Beramal soleh. Isinya kerja, isinya tugas, mengurus. Itulah dia tugas kita di dunia ini. Maka jikalau betul kita menjadi abdinya Allah, jikalau kita betul menjadi seorang yang mengabdi kepada Allah, tidak akan pernah kita hitung-hitungan kepada Allah. Makanya Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau sudah kurang kasih, pasti kurang sayang. Kan disampaikan kiai itu, asal kurang kasih, kurang sayang. No cayo di rumah tuh gue sama orang rumah tuh. Biasanya mengasih uang 1 juta, sekarang kasih uang 200. Kalau nak berubah wajah nanti di rumah tuh. Allah juga seperti itu. Jikalau kita ingin Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah tertanam di dalam diri kita, maka jangan pernah hitung-hitungan. Apalagi untuk menolong agama Allah ini, apalagi untuk mengurus agama Allah ini. Jangan pernah hitung-hitungan. Nyo dulu setan sompi namanya. Ani cerita ndek kiai botang. Kalau setan sompi itu datangnya kepada orang-orang yang sompi. Ujian banyak, masalah banyak, ekonomi tokici, sompi lah hidup tuh. Datanglah setan sompi itu kepadanya. Ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, contohnya uang 100.000, datang setan sompi. Mau jangan bersedekah le untuk abang di rumah yang nolai do. Beko abang agi itu 20.000, minyak onda penuh 20.000 tuh. Kalau diagi untuk anak yatim beko, nolai minyak onda abang do. Datang setan sompi mengganggu. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan, sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Makanya nyata dia datang kepada kita, dibisik-bisikinya. Asal untuk berkorban, dibisik-bisikinya agar berhitung hitung. Makanya kenapa Allah sayang kepada para sahabat terdahulu? Mengapa para sahabat terdahulu sempurna imannya? Karena mereka berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagih maharnya. Umar, berapa engkau berikan untuk Allah? Untuk di jalan Allah. Datang Umar, diberikan separuh. Kalau 10.000 separuh 5.000 nyom, ya kan? Kalau seumpamanya 20.000 separuh 10.000. Kalau 1 juta 5.000, mulai datang setan sompi. Kalau 10 juta 5 juta. Kalau 1 miliar 50 juta, mau godang tuh 50 juta tuh, datanglah setan sompi berbisik agar kita berhitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat terdahulu mereka tidak pernah berhitung-hitungan. Datang Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau berikan untuk di jalan Allah? Diberikan oleh Abu Bakar semuanya. Mau kalau ikonya kiai tingkat iko mau kilo wen tuh, uang rumah yang kilo wen itu. Nah, sedangkan separuh lah ngetik-ngetik di rumah itu kan. Mau apa untuk surau yang taruh ikannya. Maka saudaraku rahimakumullah, jangan pernah hitung-hitungan.
Jikalau datang bisikan setan itu dilawan. Kau duit 1.000 kau adis aku. Disuruhnya, agilah kau anak yatim tuh, firasat mukminnya datang. Agilah untuk anak yatim tuh 50.000. Datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbisik pula syaitoniah di dalam tuh. Mau kalau 50 dapat boleh minyak goreng bagai beko, dapat boleh ayam sekilo. Kalau diagihkan apa untuk besok? Pintar setan itu menggoda kita. Makanya setan itu akan merusak amal soleh. Maka untuk tuan-tuan guru rahmatullah tuh nya kiai, itu nak merusak kesolehan awaknya tuh. Kalau mau lananya itu tingkatnya merusak amal ibadah, bapu mak malih-malih ibadah. Kalau lah tuan guru rahmatullah, tuan guru gelarnya itu nak merusak kesolehan. Dibuatnya wak berhitung-hitung, hitung waktu. Sudah itu hitunglah tenaga, sudah itu hitunglah ilmu, sudah itu hitunglah duitnya. Mau kalau beko wirid akbar tuh mulai hitung-hitungan setan tadi dari rumah. Dapat petido dari situ apalah ya aku tuan. Godang setan ke aku tibo. Aku kalau ceramah pakai amplop. Tibo setan tadi mau abang laugi teh beko po itu. Kau nailo abang minyak ada. Maka saudaraku rahimakumullah, lawan setan itu. Karena apa? Karena musuh kita. Maka saudaraku rahimakumullah, maka untuk beramal soleh ini setan akan selalu menggagalkan kita. Dia tidak suka dengan orang-orang beramal soleh. Kenapa? Karena jaminan bagi orang yang beramal soleh itu selamat. Dan setan tidak akan tinggal diam untuk orang-orang yang selamat kepada Allah. Bagaimana setan itu menggelincirkan kita, bagaimana setan itu menjatuhkan kita agar kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku rahimakumullah, jikalau datang firasat itu, nah kan lain datang firasat itu, duit 2.000 dalam kau. Datang firasat, agihkan 50 untuk anak yatim. Jangan dilawan firasat mukmin tuh. Hati-hatilah dengan firasat mukmin. Sungguh firasat mukmin itu adalah cahayanya Allah. Lah datang firasat mukmin tuh, datang pula diikutilah setan tadi. Syaitoniah yang ada di dalam hatinya diikutinya. Jangan 50.000 godang ame tuh. Ya kan? Datang itu lawan. Kapan perlu langsung 50.000 itu keluarkan jam tengok. Ah, betul kan tuh. Maka saudaraku rahimakumullah, maka agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka berkorbanlah di jalan Allah. Jangan hitung-hitungan, apalagi tenaganya, waktunya, ilmunya, finansialnya, perasaannya dia akan korbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu telah waktu no yo ndaknya dong. Ilmu no yo ndak dong. Tenaganya pun tak mau juga dia mengorbankan. Finansialnya pun tak mau juga dia mengorbankan. Apalagi perasaannya dia tidak mau mengorbankan. Maka seorang abdi itu dia akan korbankan apapun yang ada di dalam dirinya. Tengok para sahabat terdahulu, mereka rela anaknya yatim, mereka rela istrinya janda. Untuk apa? Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan jiwa dan raganya. Kalau kita kan masih pulang ya balik barunya. Poi malam kok, besok pagi pulang balik. Para sahabat terdahulu rela mereka yatim anaknya, rela mereka janda istrinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saudaraku rahimakumullah, kita juga korbankan perasaan kita. Maka ikhlaskan kata kiai diri itu untuk Allah. Ikhlaskan diri untuk Allah. Jikalau tak mau mengikhlaskan pasti berhitung-hitung tuh. Mau kewalian mudanya ngapuluh apa situ? Mulai berhitung-hitung. Banyak cara setan itu mengganggu kita. Maka saudaraku rahimakumullah, pada malam hari ini
Itulah keinginan orang-orang yang meninggal, yang berada di alam barzah, ingin kembali dibangkitkan untuk apa? Untuk beramal soleh. Itu keinginan mereka. Maka hari ini kita yang diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesempatan, maka beramal solehlah. Berbuatlah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita korbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Jikalau datang firasat itu, maka ikutilah firasat itu. Maka sesungguhnya jikalau kita ikuti firasat itu, maka ilmu akan semakin bertambah. Jikalau betul cintanya, dia pasti akan berkorban untuk apa yang dicintai. Jikalau kita betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kita rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Terutama diri kita, harta kita. Yang berat itu kan mengorbankan perasaan sih ya Tuhan. Berat mengorbankan perasaan. Dididik melawan. Mengorbankan perasaan tuh. Dididik entah inyo jadi tuan gurunya, padahal inyo kotik baru tuh. Dididik melawan, muasuh hebat lo daripada tuan guru. Berarti tuan guru tuh harus mengorbankan perasaannya untuk mendidik. Kok kan para tuan guru kok yang mengorbankan perasaan mengkanya. Maka saudaraku rahimakumullah, hari ini kita di Al-Hidayah ini bersyukur karena di Al-Hidayah ini orang-orang pilihan. Betul sekali orang pilihan, tak sembarangan. Tak semua orang sanggup untuk mengerjakan ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku hormat kau sama orang Al-Hidayah kau. Padahal kalau ego padek tinggi ego kau dulu tuan. Aku ustaz, ya kan? Jadwalku mulai di ujung batu tuh, di IKMI, Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia. Datang di Al-Hidayah kong, gurunya pakai tato lah tuh. Kan di ujung batu tuh banyak tuan guru pakai tato. Mau kalau ku tengok dengan ustadku, nak ada guru kau ganggu dong. Tetapi kalau ku tengok dengan pengorbanan mereka kepada Allah, itulah yang membuat aku takut. Itulah yang membuat aku salut dengan saudara-saudaraku yang di Al-Hidayah. Walaupun bertato tangannya, walaupun bertato badannya, hatinya tak bertato. Daripada nolai bertato badannya, tapi hatinya bertato, itu yang gawat tuh. Biarlah pakai tato tuan guru tuh, tapi hatinya nak pakai tato. Makanya saudaraku rahimakumullah, hari ini kita di Al-Hidayah ini juga dilihat oleh masyarakat. Para tuan guru, para maulana, kita dilihat oleh masyarakat. Bahkan ada hari ini mereka melihat apa yang kita kerjakan setiap hari. Maka jagalah marwah Allah yang ada di dalam diri kita. Tuan guru, no, kan mungkin pakai serah pendek oleh keluar kan, kecuali di kebun no masalah dong. Orang melihat akhlak kita, orang melihat bagaimana kita di Al-Hidayah ini. Maka saudaraku rahimakumullah, kadangkala iman orang itu bergantung sama kita. Ada iman orang itu bergantung sama Tuan Guru Habibi. Kalau nak pergi Tuan Guru Habibi ini kehilangan dia. Itu tandanya bergantung tuh. Mau Tuan, kalau nolai Tuan kau nak wirid lehnya, itu iman bergantung tuh. Ada yang bergantung sama Tuan Guru Zulfikar, ada yang bergantung sama Tuan Guru Qayyum. Kalau sompat, ada orang bergantung imannya. Wak buek ko jonet tido. Mau awak kamu menanggung dosanya saudaraku rahimakumullah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang pilihan. Khairul ummat. Rasulullah sampaikan sebaik-baik umat. Mudah-mudahan kita inilah yang sebaik-baik umat itu. Kenapa? Aku percaya, aku yakin. Dari ku tengok kitab-kitab, ku tengok buku-buku, ku tengok hadis-hadis, dan semua ciri-ciri dan tanda-tanda itu ada di Al-Hidayah. Makanya biarlah mati, asal tetap di Al-Hidayah. Maka saudaraku rahimakumullah, maka jalan mendaki lagi sukar yang disebutkan oleh Al-Quran itu, biarlah tetaplah berjalan walaupun merangkak-rangkak. Tetaplah istiqomah, walau seberat apapun ujian kita, walau seberat apapun masalah kita, tetaplah istiqomah di majelis ini, karena ini adalah gerbong terakhir bagi kita.
Maka saudaraku rahimakumullah, banyak kebesaran Allah yang Allah lihatkan kepada kita. Maka istiqomahlah di majelis ini, kuatkan hati kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita selalu saling mendoakan. Setiap malam kita mendoakan struktur kita, mulai dari Rasulullah sampai kepada seluruh jemaah majelis zikir Al-Hidayah Asia Pasifik ini. Agar apa? Agar kita sama-sama selamat. Agar jumpa besok sama Tuan Guru Habibi, agar jumpa besok sama Tuan Guru Zulfikar balik, agar jumpa sama tuan-tuan guru yang ada di majelis zikir. Karena dengan siapa dia berkumpul di dunia ini, dengan itulah dia berkumpul di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali berserta rombongan orang-orang yang soleh dan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.